Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita dengan materi IPA hari ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang penjelasan terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Menurutmu, mengapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Seperti udara, air tidak akan pernah habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air sering disebut juga dengan siklus hidrologi. Secara sederhana, kita tahu bahwa bumi ini mempunyai jumlah air yang terbatas. Air tersebut tidak akan pernah hilang, hanya berganti wujud dan terus-menerus berputar dalam sebuah lingkaran atau siklus yang disebut dengan siklus air. Jadi, siklus air dapat diartikan siklus atau perjalanan yang ditempuh oleh air sejak saat air tersebut berada di bumi, kemudian menuju langit dan kembali lagi ke bumi. Begitulah seterusnya. Siklus memiliki beberapa tahapan. Siklus air dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama penguapan atau evaporasi, yang kedua adalah pengembunan atau kondensasi, yang ketiga adalah hujan atau presipitasi, dan yang keempat itu adalah koleksi. Namun kita tidak mempelajarinya. Yang kita pelajari hanya 3, yaitu penguapan atau evaporasi, yang kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan siklus air berikut ini. Evaporasi atau penguapan adalah peristiwa ketika energi dari sinar matahari memanaskan berbagai sumber air di permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan mengubah wujud air tersebut menjadi uap. Uap ini kemudian akan naik ke atas karena ia sangat ringan. Tahapan yang serupa, yang tidak sama dengan evaporasi adalah transpirasi. Transpirasi adalah tahapan siklus air ketika terjadi penguapan yang terkandung pada tumbuhan melalui lubang daun atau stomata. Dan jangan salah, ternyata transpirasi ini menyumbang hampir 10% dari seluruh uap air dalam siklus hidrologi. Wow, cukup besar juga ya sumbangan transpirasi. Kondensasi. Ketika uap air dari bumi yang bersuhu cukup tinggi tersebut naik ke atas sedangkan suhu di atas lebih dingin, lambat laun uap air mengalami penurunan suhu dan berubah wujud menjadi uap air yang melayang dan kita sebut sebagai awan. Peristiwa ini sama seperti peristiwa munculnya bintik-bintik air pada gelas yang berisi air dingin atau es. Coba kita perhatikan ketika kita minum es dengan menggunakan gelas, akan muncul bintik-bintik di luar gelas, bukan? Nah, bintik-bintik tersebut tentu saja bukan berasal dari air yang meresap, tetapi dari udara di sekitar permukaan ruas gelas yang mengalami penurunan suhu sehingga menjadi air. Itulah peristiwa kondensasi. Kalau dalam gelas es yang kita minum hanya titik-titik air, di atmosfer bisa sampai berton-ton bahkan beribu-ribu ton yang dihasilkan, dan itu adalah air, teman-teman. Presipitasi, siklus air yang terakhir. Nah, ketika peristiwa kondensasi terjadi secara masif dan terus-menerus, lambat laun udara di atmosfer tidak sanggup lagi menahan air tersebut. Nah, ketika udara tidak sanggup lagi menahan air tersebut, maka jatuhlah mereka ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah air hujan, hujan es, embun dalam skala kecil, dan bahkan turun hujan salju. Nah, untuk menambah khasanah pengetahuan teman-teman, berikut ada yang terakhir, yaitu koleksi atau pengumpulan. Ketika air kembali jatuh ke bumi dalam berbagai bentuk seperti air hujan, air es, embun, atau bahkan salju, dan mungkin juga akan jatuh ke laut, ke sungai, ke danau, bahkan bisa jatuh di hutan atau daratan. Ketika jatuh di darat, air tersebut akan meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di permukaan bumi. Sebagian air tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan sebagian lain akan meneruskan siklus air menuju ke sungai, kemudian bermuara di laut atau di danau. Air ini kemudian akan kembali ke siklus awal evaporasi dan transpirasi lagi. Begitu seterusnya dan sudah berlangsung semenjak bumi ini tercipta.
Jadi benar sekali bahwa adanya siklus air yang kita minum hari ini mungkin bagian dari air yang berjuta-juta tahun lalu yang terus-menerus bersiklus semenjak kemunculan bumi ini. Masya Allah, sungguh luar biasa kekuasaan Allah. Dan kesimpulannya adalah, yang pertama adalah evaporasi disebut dengan penguapan, kondensasi disebut dengan pengembunan, dan presipitasi disebut dengan hujan. Dan demikianlah materi IPA kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.